Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan tentang slot PBL atau Project Based Learning dari kelompok kami, yaitu slot pertama dan slot kedua. Di sini kami akan membacakan tentang permasalahan yang ada di PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anisya Rahdiani, selanjutnya ada saya Dinda Putri Prabowo, dan yang ketiga ada Ira Ayu Damayanti. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minuman kemasan berkarbonasi yang diperkenalkan pertama kali pada 8 Mei 1886 oleh John Stage. Namun, PT Coca-Cola tidak hanya bergerak pada bidang minuman kemasan berkarbonasi saja. Mereka juga memiliki berbagai macam air minum dalam kemasan atau yang disingkat sebagai AMDK, jenis lain seperti minuman teh kemasan yaitu adalah fresh tea, minuman fermentasi kemasan yaitu adalah Nutribus, dan minuman sari buah seperti Palpi, serta yang lain-lain sebagainya. 1. Mengidentifikasi masalah. A. Harga produk yang tinggi karena pengaruh transportasi atau biaya operasional. Biasanya jika terjadi kendala dalam proses pendistribusian produk ke distributor atau ke konsumen mengakibatkan adanya tambahan biaya pada produk tersebut. Ada juga perbedaan harga yang terjadi di beberapa pulau yang berbeda. Contohnya ada produk di Pulau Jawa dengan di Pulau Kalimantan berbeda karena sulitnya atau adanya biaya tambahan untuk produk agar sampai di Kalimantan. 2. Adanya ketidakpercayaan masyarakat yang mengakibatkan menurunnya value perusahaan. Kepercayaan masyarakat atau publik itu merupakan salah satu hal yang penting dan menjadi modal yang kuat bagi korporasi menjalankan bisnisnya. Salah satu cara Coca-Cola meningkatkan value perusahaan adalah dengan menggunakan CCR. CCR yang dilakukan PT Coca-Cola Amatil Indonesia melalui program Water for Life. Program ini merupakan program kepedulian sosial untuk masyarakat di daerah Bali dengan menyediakan 8.000 liter air bersih perharinya dan 4.000 botol ADES per bulan. 3. Ada jenis produk yang tidak atau kurang laku di pasar. Beberapa produk yang ada di pasar tidak semua jenis laku terjual. Produk minuman yang dijual oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia tidak hanya memiliki satu varian rasa. Contohnya fresh tea. Minuman teh ini tak hanya memiliki satu jenis rasa, namun ada beberapa varian rasa lain seperti jasmine, apel, markisa, dan leci. Ada juga minuman papli yang merupakan minuman sari buah, tidak hanya varian orange, namun minuman ini memiliki banyak varian lain seperti aloe vera, guava, mangga, dan lain sebagainya. Ada juga minuman berkarbonasi seperti Fanta, memiliki varian lain seperti rasa koko pandan. 2. Identifikasi berbagai alternatif. Ada 3 alternatif yang kita ajukan untuk masalah tersebut. Yang pertama, tingginya harga produk karena pengaruh dari transportasi atau biaya operasional. Biasanya perusahaan akan menambahkan biaya untuk transportasi yang lebih jauh karena membutuhkan biaya lebih untuk menjaga dan tenaga kerja untuk mengirim produk tersebut sampai ke tujuan. Hal itu mengakibatkan meningkatnya harga produk tersebut karena adanya biaya tambahan. Solusinya bisa menggunakan kendaraan yang lebih besar, misalnya truk dengan berbagai ukuran sesuai kebutuhan, dan melakukan pemesanan produk yang lebih banyak. Lalu untuk perusahaan dalam menjangkau toko atau retailnya bisa menggunakan distributor, sehingga perusahaan hanya perlu mengirimkan produknya kepada distributor mereka saja. 2. Alternatif untuk mengatasi masalah adanya ketidakpercayaan masyarakat yang mengakibatkan menurunnya value perusahaan. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dan menjadi modal yang kuat bagi suatu korporasi dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT Coca-Cola untuk meningkatkan value perusahaannya ialah dengan menggunakan CSR.
CSR yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia yaitu melalui program Water for Life. Program ini merupakan program kepedulian sosial untuk masyarakat di desa daerah Bali dengan menyediakan 8.000 liter air bersih per hari dan 4.000 botol ADES per bulan. Alternatif yang ketiga untuk masalah adanya produk yang kurang laku di pasar. Jika ada produk yang kurang laku di pasar, perusahaan biasanya akan melakukan penghapusan produk untuk jenis atau varian tertentu. Contohnya seperti produk minuman sari buah atau pulpi. Minuman ini memiliki beberapa varian rasa yang cukup terkenal, yaitu pulpi orange, pulpi guava, pulpi aloe dan pulpi mango. Namun, untuk varian rasa selain pulpi orange memiliki peminat yang sangat sedikit. Maka dari itu perusahaan melakukan penghapusan varian lain seperti selain orange untuk mengurangi biaya produksi mereka. Baik, yang selanjutnya adalah kumpulan informasi. Metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu wawancara dan mencari dokumen di internet atau secara literatur. Hasil yang kami dapatkan dari dihapusnya beberapa varian yang ada karena peminatan yang kurang di masyarakat dan juga dilihat dari beberapa varian yang memiliki kelangkaan bahan baku karena susah menemukan produsen yang bisa memproduksi sesuai kualitas dan harga yang tepat. Pertimbangan faktor kualitatif produk PT Coca-Cola ada beberapa varian yang kurang laku, maka dari itu produk yang diproduksi dan yang terjual sangatlah berbeda dari ekspektasi. Itu membuat masalah dalam laporan keuangan, di mana seperti pada varian jeruk yang ada di Pulpi yang menjadi favorit masyarakat dan memiliki banyak peminatnya dibandingkan varian yang lain. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. PT Coca-Cola memiliki 3 masalah dan sudah memiliki solusi yang tepat pada setiap masalahnya. Harga produknya tinggi karena pengaruh dari biaya transportasi atau biaya operasional. Solusinya bisa menggunakan kendaraan yang lebih besar, contohnya seperti truk dengan berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan dan melakukan pemesanan dalam jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya permasalahan yang kedua yaitu perusahaan dalam menjangkau toko atau retailnya. Mereka bisa menyerahkan produk pada distributor mereka, sehingga mereka hanya perlu mendistribusikan produknya kepada distributor mereka saja. Lalu masalah yang berikutnya yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat yang mengakibatkan turunnya value perusahaan. Solusinya yaitu dengan menggunakan CSR yang dimana melakukan tindakan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk tanggung jawab, serta masalah yang terakhir yaitu adanya beberapa jenis produk yang kurang laku di masyarakat. Maka dari itu solusinya perusahaan melakukan penghapusan varian tersebut karena pertimbangannya yaitu untuk mengurangi biaya produksi perusahaan. Ada juga beberapa cara untuk mengatasi apabila perusahaan ingin melakukan penambahan varian. Mereka bisa menggunakan kolaborasi melalui dengan artis atau brand yang lain, atau bisa juga mengeluarkan produk sensasional. Selanjutnya kami menggunakan referensi sebagai berikut yang telah tertera pada layar masing-masing. Baik, terima kasih karena sudah memberikan perhatiannya atas penjelasan yang telah kelompok 2 berikan. Apabila ada salah kata dan salah tindakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.